Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah pengantar coding Ibu Novi Febrianti, SPD SST. MPDT, seterusnya teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Aulia Wulan Aprila dengan NIM 2105-3004 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya berasal dari kelas 0918 pada mata kuliah pengantar coding. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman sederhana dengan judul pemrograman membuat kalkulator sederhana menggunakan aplikasi C++. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, inilah contoh pemrograman dalam pembuatan kalkulator sederhana menggunakan aplikasi C++, yang mana pemrograman ini sudah saya sediakan sebelumnya. Seperti yang bisa kita lihat bersama, pada pemrograman langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengetikkan include IOStream. Yang mana include IOStream ini bertujuan untuk membaca ataupun menulis ke aliran input atau output standar. Nah, sebelum kita menuliskan include IOStream, jangan lupa untuk memberikan tanda pagar sebelum kalimat include IOStream tersebut. Yang mana kode yang diawali dengan tanda pagar merupakan sebuah prosesor. Nah, sebuah prosesor ini berfungsi untuk memberitahukan compiler untuk melakukan sesuatu sebelum melakukan kompilasi. Nah, setelah itu langsung saja kita ketikkan using namespace std. Using namespace std merupakan sebuah perintah yang kita gunakan untuk menyatakan bahwa kita akan menggunakan compiler yang ada pada namespace std tersebut. Setelah itu, langsung saja kita ketikkan in main seperti dalam pembuatan program kita seperti biasanya. Dan juga kita mengetikkan float A dan B, yang mana pada pemrograman kalkulator sederhana kali ini, nilai A merupakan sebuah angka pertama dan B adalah sebagai angka kedua. Lalu kita ketikkan encode dan selanjutnya terdapat juga menu yang akan ditampilkan untuk output nanti. Yang mana menu yang terdapat pada pemrograman kalkulator sederhana pada aplikasi C++ kali ini terdapat 4 menu. Yang pertama adalah menu penjumlahan, yang kedua menu pengurangan, yang ketiga menu perkalian, dan yang terakhir atau yang keempat adalah menu pembagian, seperti yang kita temui pada kalkulator biasanya. Lalu, di sini kita juga mengetikkan if kode besar dari 4 dan kode kecil dari 1, seperti yang bisa teman-teman lihat di layar. Nah, apa sih artinya if kode besar dari 4 dan kode kecil dari 1? Artinya teman-teman, di sini if yaitu jika kodenya lebih besar dari angka 4 dan kecil dari 1, maka akan tampil pada output nantinya, yaitunya kode yang kita masukkan salah. Silahkan masukkan kembali. Nah, kemudian langsung kita ketikkan system pause. Yang system pause ini artinya adalah sistem akan berhenti ataupun menghentikan sistem eksekusi dikarenakan kesalahan dalam memasukkan data. Nah, kemudian kita di sini juga terdapat sistem CLS yang artinya adalah untuk membersihkan layar dan sehingga program dapat dijalankan tanpa membukanya kembali. Baiklah, selanjutnya kita ketikkan di sini adalah go to menu. Seperti yang ada pada layar, go to menu. Nah, gunanya adalah untuk mengatur arah eksekusi pada program yang akan kita jalankan, yang terarah dari menu yang di atas tadi. Nah, selanjutnya, di sini kita juga menggunakan prinsip perulangan yang menggunakan while loop, di mana pada loop menggunakan tipe data string
Dan di sini kita memberi nilai yaitu dalam bentuk ya, supaya pada will nantinya akan terjadi pengecekan atau pengulangan program. Nah, bagaimana sih cara kita menghentikan pengulangan tersebut? Cara kita untuk menghentikan pengulangan adalah di sini kita akan menggantikan statement dengan berupa choose, ulangi, ya atau tidak. Jika kita memilih ya, maka program akan terulangi. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika kita memilih tidak, maka program akan berhenti karena tidak memenuhi syarat yang telah kita berikan. Nah, di sini kita juga menggunakan statement if else, di mana kita ketikkan if kode 1 jika kita ingin membuat penjumlahan. Begitu juga kita mengetikkan kode 2 jika kita akan melakukan pengurangan. Kita ketikkan kode 3 jika kita akan melakukan perkalian, dan kita ketikkan angka 4 jika kita akan melakukan pembagian. Hal ini dapat kita pilih sesuai kebutuhan yang kita butuhkan atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya di sini kita juga memberikan return 0 yang tujuannya adalah untuk menghentikan program seperti dalam pembuatan program kita sebelumnya. Nah, setelah selesai seperti ini, langsung saja kita ambil compile and run yang berada pada bagian atas ini seperti kotak-kotak 4. Langsung saja kita klik. Maka akan keluarlah output seperti ini. Kalkulator sederhana tugas akhir kodik UNP Aulia Wulan Aprila dengan NIM 21053004 Prodi Pendidikan Ekonomi dari kelas 0918. Nah, disinilah terdapat menu-menu yang saya sebutkan tadi. Ada terdapat 4 menu. Nah, mari kita coba. Misalnya kita akan melakukan perkalian. Kita kliklah angka 3. Lalu kita enter. Nah, kita masukkan angka yang akan kita kali. Misalnya kita akan mengalikan 8 dengan 2 misalnya. Lalu kita enter. Maka hasil perkalian dari 8 kali 2 adalah 16. Langsung keluar di output ini. Nah, di sini juga ada kalimat ulangi ya atau tidak. Jika kita akan melakukan beberapa kegiatan lagi, maka kita klik yaitu ya. Namun jika kita rasa sudah selesai, maka kita ketikkan tidak. Contoh, kita klikkan ya. Enter. Maka kita disuruh memasukkan angka lagi. Masukkan angka pertama. Masukkan misalkan 5 dengan 3. Kita enter. Maka hasil perkaliannya adalah 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, jika kita rasa sudah cukup, maka kita akan mengetikkan yaitunya tidak. Enter. Nah, maka dia akan selesai seperti ini dan tidak ada pengulangan kembali. Nah, baiklah, mungkin sekian pemrograman kalkulator sederhana menggunakan aplikasi C++ dari saya, Aulia Wulan Aprila. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.